Assalamualaikum, Bu Eka di sini. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Jadi kita akan belajar cara mengukur sudut. Alat yang kita gunakan untuk mengukur sudut adalah busur derajat. Di hadapan kita ini adalah gambar dari busur derajat. Perhatikan. Pada busur derajat ini ada dua lapis angka. Angka yang lapisan pertama, lapisan luar, itu angka yang berwarna hitam. Ada angka 0, 10, 20, dan seterusnya 90 di tengah-tengah, dan seterusnya sampai dengan 180. Sementara lapisan kedua itu angka yang berwarna merah, sama. Tapi jika lapisan pertama, angka yang warna hitam dimulai dari sebelah kiri kita, maka angka yang berwarna merah dimulai dari nolnya, dimulai dari sebelah kanan kita. 0, 10, 20 sampai dengan 180. Tengah-tengah ini 90. 90 ini berlaku untuk angka yang berwarna hitam dan angka yang berwarna merah. Kemudian ketelitian dari busur derajat. Perhatikan, kita mulai dari yang besar dulu angkanya ya. Yang enak yang warna hitam. Lihat, selalu mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tengah-tengah ini merupakan 5 derajat. Lanjut 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pas 10. Jadi ketelitian dari busur derajat adalah 1 derajat. Ya, satuan dari sudut adalah derajat. Oke, terus ada tengah-tengah. Oh ya. Tengah-tengah ini merupakan pusat dari busur derajat. Bu Eka biasanya menyebutkannya dia titik O. Ini adalah pusat busur derajat. Ingat, kalau mau mengukur mengukur sudut, titik sudut dari sudut yang akan kita ukur, titik sudutnya harus berimpit dengan pusat dari busur derajat ini atau titik O. Jadi titik O ini harus diimpitkan dengan titik sudut pada sudut yang akan kita ukur. Kemudian selain itu, salah satu kaki sudutnya harus berimpit dengan garis yang ini, garis bawah. Salah satu kaki sudut harus diimpitkan dengan garis yang bawah. Bisa dari pusat O ke kanan atau dari pusat O ke kiri. Nah, bagaimana cara mengukur sudut? Ya, sekarang ada sudut ABC. Sudut ABC ini titik sudutnya adalah B, kaki sudutnya adalah AB dan BC. Kaki sudutnya AB dan BC, titik sudutnya adalah B. Ingat ya, kalau sudut itu dibentuk dari 3 buah huruf dengan titik sudutnya di tengah dan menggunakan huruf kapital. Jadi kaki sudutnya AB dan BC, titik sudutnya B, sehingga nama sudut ini adalah sudut ABC atau sudut CBA. Ya, kita mulai cara mengukur sudutnya. Ya, kita mulai langkah-langkah mengukur besar sudut ABC. Ini tadi sudutnya ABC-nya ya. Yang pertama, impitkan titik pusat busur derajat dengan titik pusat sudut sehingga salah satu kaki sudut AB berimpit dengan garis yang menghubungkan titik 0 dan pusat busur derajat. Ya, impitkan pusat busur derajat ini yang mereka bilang titik pusatnya, pusat busur derajat atau titik O dengan titik sudut B, titik sudut B ya. Ini belum pas sehingga kaki sudut AB berimpit dengan busur. Nah, sekarang dah. Kemudian langkah kedua, perhatikan angka 0 pada busur derajat. Gunakan skala pada barisan angka 0 tersebut. Kita sudah lihat ya, kaki sudut AB sudah berimpit dengan garis ini. Garis pada busur sudah berimpit. Sekarang perhatikan angka 0. Angka 0-nya di sini menggunakan angka merah, berarti barisan yang kedua.
berarti angka skala pada yang bagian dalam. Jadi kita gunakan angka ini. Ingat ya, jangan salah ya. Jadi pakai yang dalam, bukan yang di luar. Pakai yang di dalam. Kemudian langkah ketiga, selanjutnya perhatikan kaki sudut BC terletak pada skala berapa pada busur derajat. Ya, jika kaki sudut AB sudah berimpit dengan garis pada busur derajat, perhatikan kaki sudut BC. Ini kaki sudut BC. Terus perhatikan angka skalanya berimpit dengan yang mana. Lihat, kita lihat yang 0 ya, berarti kita gunakan yang dalam. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Jadi besar sudut A, B, C adalah, gunakan yang merah, 80 derajat. Oke, baiklah, tulis 80 derajat. Waduh, berapa sudut A, B, C atau CBA? 80 derajat. Oke, contoh yang kedua, kita pinjam lagi busurnya. Ini ada sudut DEF, kaki sudut DE dan EF, sementara titik sudutnya adalah titik sudut E. Ambil lagi busur derajatnya. Tepatkan titik sudut E pada pusat busur lingkaran titik O. Share. Udah belum? Kurang. Terlalu ke kanan. Sudah ya. Kaki sudut DE sudah berimpit dengan garis pada busur derajat. Kaki sudut DE berimpit dengan busur derajat, sementara sudut E sudah berimpit dengan pusat busur lingkaran titik O. Sekarang kita lihat kaki sudut EF atau FE. Lihat, perhatikan kaki pada yang kaki sudut yang berimpit pada 0, yang berimpit pada kaki sudut DE itu dia adalah yang 0 angka skala yang bagian luar yang berwarna hitam. Berarti besar sudut DEF adalah 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kita gunakan yang hitam karena kaki sudutnya berimpit dengan angka skala yang 0 yang berwarna hitam. Berarti besar sudut DEF adalah 60 derajat. Berapa besar sudut DEF? 60 derajat. Bagaimana kalau yang berimpit dengan garis pada bawah busur lingkaran ini adalah kaki sudut FE? Bisa atau tidak? Apakah sama besarnya? Kita cek. Berarti busurnya kita putar ya. Lihat, kaki sudut EF itu harus berimpit dengan garis ini, garis pada bawah busur, sementara pusat busur derajat ini berimpit dengan titik sudut atau titik E, titik sudut DEF. Belum ya, kurang ya, belum sejajar. Belum ya. Taruh banyak. Dah, turun dikit. Waduh, ke kanan nggak bisa mouse-nya, keyboardnya. Oke. Sudah ya, kurang ke atas. Oke.
kaki sudut FE atau EF sudah berimpit dengan garis pada bawah busur derajat. Tadi yang pertama kita menggunakan angka skala yang berwarna hitam. Sekarang lihat, pada kaki sudut yang berimpit dengan busur derajat ini, angka nolnya adalah yang berwarna merah, berarti angka yang di dalam. Kita gunakan untuk mengukur besar sudutnya, kita gunakan angka yang berwarna merah, angka skala yang di dalam. Besarnya berapa? 20, 30, 60 derajat. Jadi tetap ya, jangan lihat yang 120 karena kita gunakan yang 0, jadi gunakan yang 60 derajat. Jadi sudah ya, kita hilangkan dulu. Jadi sama saja ketika kita ketika yang berimpit adalah kaki sudut DE itu 60 derajat menggunakan angka skala yang warna hitam. Ketika yang berimpit dengan busur derajat adalah EF, kita gunakan angka skala pada busur derajat yang berwarna merah dan sama-sama menghasilkan 60 derajat. Oke, sekian cara mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.